Common plus share. Tunggu. Itu recording udah kebuka. Ke ini tuh. Tuh kelihatan di kiri atas kita. Pada ngeliat nggak? Udah ada. Ada ya? Di pause dulu Om dulu. Masukin yuk. Pause gimana nih? Pause aja. Masih recording. Jangan di stop ya, di pause. Nanti begitu kita udah mulai baru lo play lagi. Nggak bisa nge-pause ini. Nggak bisa nge-pause ya? Iya, tiba-tiba langsung kayak gitu aja. Udah nggak apa-apa, udah. Oh ya udah deh. Nah, coba aja, hajar aja deh. Ini Ngerekamnya di mana nih? Nyimpennya di mana, Dolai? Ini nggak tahu, Ijul juga ngerekam coba, Jul. Ngerekam di ini ya, di PC ya? Di laptop masing-masing itu sih tadi. Keyboard shortcut-nya. Oke. Ijul juga Jul ya? Ke video juga setting. Video setting, keyboard shortcut. Video setting, keyboard shortcut. Video setting. Terus? Keyboard shortcut. Oke. Terus ada yang pencetan start atau stop ALT. recording. Alt plus R. R ya? Alt plus R itu lo checklist dulu. Om Dolai, Bang Olan masukin dulu Om Dolai. Nggak ada dia tuh, di sini nggak ada. Baru ada Seno Pramuji sama HK. Materi gue standby-in ya. Gigi gue oren. Oke. Materinya yang ini ya, lupa gue. Break. Ini bukan. Ya. Sorry, kalau dipasangin background belakang itu jadi muka kita lebih gede nggak sih? Bener nggak sih? Terus juga gitu ya? Apa jaraknya kedekatan ya gue? Enggak. Ini ya, Free. Jangan di-mute dulu, ngomong. Iya. Om Dolai, lo kan admin, bisa nge-mute, unmute orang. Oh iya, lupa. Emang dia ntar. Yuk, udah masukin yuk. Oke, masukin ya. Berdua orang sih. Seno dulu kan masukinnya. Seno dulu. Ya, Seno masuk. Halo? Om Seno? Oke, Om Seno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Wih, ganteng kali, Topi. Salam kenal ya, teman-teman Evio ada di sini semua. Guys, ini Om Seno. Salam kenal. Mas Rifki. Mas Evio Production, gak ada namanya. Dolai, namanya Dolai. Oh, Dolai, oke, Mas Dolai. Ya, Dolai. Ada Ijul, Zulfikar, ada Hapri, Rifki, dan sebagainya. Good. Om, cobain dulu yuk, materi dulu yuk. Dari lo kan itu semuanya nanti. Seret. Sebentar. Mau dari admin kita apa dari Om Seno nih? Seno aja, biar dia lebih lancar. Lebih enggak. asik. Dari kita? Nah, kita siapin dulu. Kita Okay. siapin aja. Baik dari beliau kan bisa bolak-balik kemana-mana kemari kan kalau dia. Oke. Oke, kelihatan? Kelihatan? Lalu gue lihat. Kelihatan. Afri, lu nggak ada yang versi vertikal ya, Fri ya? Itunya background screen apa? Share from home. Nggak ada. Om Seno, gue kirim ini ya gambarnya lu pakein virtual background ini ya, karena lu gue kirim ya ini ntar, biar lebih. Nih, gue kirim. Gambar virtual itu kan nih. mesti di belakangnya green screen nggak? Enggak apa-apa bisa. Nih, apa aja sih dia bisa. Soalnya lu pembicara utama. Nah, gue kirim ini Sen. Tuh, kirim ke WhatsApp lu. Tinggal lu save, masukin background, virtual background. Wait. Oke. Enggak. Sebenarnya
Lu nggak pakai background lah, gelap lu lah. Enggak. Putih. Tembok. Malah lebih bagus pakai background tuh. Ini siapa lagi nih? Nggak bisa, Mas. Oh, oke. Nih, udah coba sih. Tuh, muka gua holoman jadi. Oh, Iya. Ini holoman tuh. maksud gitu ya. Bisa, Sen? Belakangnya tuh solid yang gua tahu. Lu pakai Mac atau pakai PC? Gua pakai Mac. Nah, pakai Mac tuh, lah kasih tahu lah. Di-download dulu, Om. Kalau dari WhatsApp itu di-copy dulu. Ke Udah? desktop. Di-copy, ditaruh di dokumen. Udah di desktop. Ya. Terus baru masukin ke video, klik video. Sorry, salah tuh. Video. Terus kita background kan. Ya. Yes. Terus ada tambah, kan banyak tuh, ada jembatan, ada yang angkasa. Nah, itu ada tanda plus tuh, Om, di atasnya. Oke, plus Klik masuk itu, ke desktop. tinggal pilih, masuk ke desktop atau Oh, aplikasi. Gitu. Bisa, Om? Wih, cakep. Ganteng. ya, Pede. tapi agak berbayang-bayang Resmi. gimana? Oh Nah. iya. Kalau mau nggak kebayang-bayang, muka kita pinggir dulu, Om. Sep, pinggir dulu. Balik lagi. Gitu. Ini Om, Gua bisa, tapi I have green screen-nya itu jangan dicentang. Ya, masuk lagi ke setting video, Om. Masuk lagi di virtual background. Terus virtual background. Oke. I have green screen-nya. Masuk. Terus di situ ada Oh. I have green screen. Itu nggak usah diisi. Itu nggak usah diisi. Enggak, Mac gua tuh gua kan nggak update ya kemarin ya. Karena gua gua tetap 10 11 atau berapa gitu. Oh, ngaruh ya? Ngaruh, dan prosesornya Akhirnya itu Core i5. Ya, namanya juga Mac jadul ini. Gak apa-apa, bro. Santai. Oke, kalau udah aman, materi udah aman belum? Udah dikat? Udah bisa dibuka ya? Materi lo ya? Wait, sebentar. Gua tuh biasanya kebiasaan pakai Keynote sih, jadi gua pindah Keynote dulu logo lu. Oh iya, Keynote. Oh, Keynote ya. Di ruang tamu, ruang tunggu siapa aja lah? Udah banyak lah. Amira Ahmadiansyah, HKS, Suparlan. Parlan. Ya, disuruh tunggu ya, gitu kan jam 4 ya. Oh, belum, masih 7 menit lagi. Bisa dikasih message kok yang di waiting room. Udah, kasih message, Ki. Bisa. Mohon ditunggu. Oke, message ya. Selamat datang, Bapak Olan. Ya, Lan. Virtual background-nya bagus banget, Bang Olan. Emang. Iya. Hah? Gila. Virtual Natural background banget ya. paling natural virtual background-nya. Itu Om Dole bisa tuh. Gue harus pergi dulu. Ini balik lagi. Wah, Om Stan, Yes. materi gua kan 82 halaman nih di Iya. Lo atur aja waktunya. Kita waktunya kan kurang lebih 40 sama 20. Tapi lo break aja yang tadi gue bilang kemarin. Kita break. Nah, pertanyaan di sini di tengah 2 kali 3 kali pertanyaan nggak apa-apa, Om. Oke, yes. Mm-mm. Soalnya gue Ya. banyak karena emang ada contoh-contoh sih. Iya nggak apa-apa, take your time. Kita 1 jam, ya 1 jam lebih dikit, 1 jam seperempat boleh, Om. duduk di sofa. Ntar gue ngecek dulu yang belum masuk nih, udah dikasih. Udah gue kasih ini sih di Instagram. Yang FU udah aman ya, Jul ya? Udah lo liatin, Jul ya? Iya. Yang di FU udah masuk semua, lo cek ya, Jul? Ya, sudah dimasukin ke list semua. Oh, sudah masuk ke list. Oke. Bangki, ada yang ditolak nggak di email? Ada yang ditolak.
emailnya. Enggak kan masuk semua. Sama mantan doang ditolak. Sedap. Di EVO lebih lama nih Jul, banyak yang ikut Jul. Ada dari MSA, dari Syahrir, ada Yups. Jul, coba cek dikit ya sambil nungguin Om Seno ya. Ada Ihsan Faris ada ya lo ya tadi ya. Sebentar. Daftar lu sebutin siapa aja di EVO. Yang di EVO. Di EVO yang tadi udah masuk itu. Nggak ada Jul, nggak ada yang bounce back emailnya. Tadi Aman. Bungawo, terus Randi, Rawaputra, terus Ode. Ini emailnya ya? Ode, Alex Adrus ada. Ada, terus R Moreno, udah. Ya, terus Yupi. Yups, Wah, di EVO. terus Irsan, terus terus Nur Ayu, terus Alipia Riza, sama Faris Hasan. Terus ada lagi Wait, sebentar, dikit lagi. Om Stan. Iya. Yang gue nginep di kantor lu zaman dulu tuh tahun berapa ya? Wah, lama banget. Lama banget ya. Yang di Cipanas ya? Yang di Ceragil. Iya, Cipanas namanya, Jalan Cipanas. Indomie enak tuh Ciragil. Iya. Oh, yang di pinggir jalan lah. Cikajang ya? Dekat Cikajang. Ya, itu dekat Cikajang, betul, dekat Cikajang. Set, oke. Audio tadi videonya udah buka on Sen sekalian videonya kan. Oke, kalau video tuh muternya tuh di mana ya enaknya? Di YouTube. Lo langsung YouTube-nya aja, lo putar dulu, langsung klik. Karena kalau offline katanya kurang bagus katanya. Yes, I see. Harus di online di YouTube. Yes, wait. Itu lapangan sebentar lagi digusur, Jul. Lebak Bulus kan? agak ada yang panas kan? Itu tanah sengketa, Jul. Emangnya pada pencari Tuhan? Ini gue japrin atu-atu nih semua nih Jul ya. Boleh. Kalau mereka lupa nggak ngeliat email atau nggak masang notifikasi email. 1 menit lagi. Nanti Seno di offline ini aja dulu, Resen. Loading. Ya nanti juga ada di normal. Internet Oke, bagus. nih. Lo buka dulu aja. Tapi kalau lo nggak bisa, ntar bisa minta tolong sama Dolai, Mas Dolai untuk muterin video YouTube-nya. Yes. Kita siapin. Video aja. Tadi udah disiapin kok. Udah dibukain sih. Udah. Oke, itu tuh cuman paling 2 menitan lah, nggak nyampe habis sih. Gitu. Tapi itu 6 menit durasinya. Kalau nggak ini aja. Oh, 2 menit. Oh ya berarti gue cuman semenitan sebentar di depan gitu kalau ngeliatin. Ya. Oke. Mau dibuka jam 1 menit lagi. Oke. Nanti lo offline dulu aja wajah lo, Resen. Ya. Tapi mereka juga nggak aware sih. Kecuali lo ini siapa? Lakinya Raisa. Amis Daud. Begitu nongol aja jeritan langsung. Ini kumis Daud. Len, Sen, lu udah dibikin slide ya, Sen? Om Dolai, hitung mundur ya kalau mau buka ya. Ya, tar dulu ya. Buka semua. Tar dulu ya. Oh, gua mute nih. Kalau pakai background agak ini ya, agak gimana gitu. Ya,
Kita mundur ya, itu udah yang 4 nih. 3, itu mundur lah, mundur. Oke, kita standby. Ini partisipannya gimana masukin? Yuk, di jam 4 ya, Vi ya? Dah. Ya, biar on time ya. 3, 2, 1, hitung ya. Yuk, masuk ya. Yuk, Ya. bismillah. Ini share screen-nya. Selamat datang, Bung Sadik Apriyadi. Oke, boleh dinyalakan dulu mikrofonnya. Daisy Octavia, selamat datang. We can see you. Suparlan, welcome. Ian Syaibani, selamat datang kembali. Gue kan dapat Selamat sore. film di sekolah, mereka Sore. tuh dan dia bilang gue bisa setengah Oke. harga dari yang dari Selamat Bekasi. datang. Udah mulai meeting kayaknya tuh. Iya ya. Yo, ini lagi sambil meeting. Oh, sambil meeting kantor. Yo, iya, apa-apa. Oke, Amira, selamat datang Amira, salam kenal. Itu adalah Aka, lalu siapa lagi? Muhammad Faris Iksan, dan sebagainya. Ya, teman-teman, selamat datang di Share from Home. Nama saya Steny Agustaf, host dari acara kita sore hari ini. Terima kasih untuk Avio Productions yang sudah memfasilitasikan kita bisa bertemu di sini sambil menunggu teman-teman yang lain. Ini kita jelasin dulu beberapa aturan main atau tata caranya ya kurang lebih ya. Kita kan di Zoom nih, jadi mohon maklum kalau kita tuh baru share nih 1 jam sebelum itu untuk menghindari penyalahgunaan link Zoom untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Dan teman-teman ketika tadi masuk nunggunya di waiting room nanti dibuka sama admin. Admin kita adalah ada Dolai. Ya, selamat sore juga Mas Rifki dari Avio Productions, thank you, dan teman-teman yang lain. Dan nanti kita akan menyambut bintang tamu kita, bentar lagi hadir. Nah, beliau akan sharing kurang lebih waktunya 1 jam, ya teman-teman ya, 40 menit untuk sharing, 20 menit tanya jawab. Atau nanti terserah dia, misalnya dia mau 10 menit dia mau break pertanyaan jawab. 10 menit berikutnya tanya jawab, terserah. Santai aja nih, nggak terlalu resmi kayak di seminar atau web seminar. Intinya kita belajar bersama. Kalau nama acaranya adalah Share from Home, belajar bersama. Jadi kami juga belajar bersama ya. Nah, pada saat nanti pembicara ngomong, saya minta tolong teman-teman mematikan mikrofonnya, di-mute-kan. Nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya pada saat sesi tanya jawab. Kalau urgent, bisa masuk ke sesi chat. Maksudnya di kolom chat di situ. Saya mau nanya. Kalau segan untuk ngomong nggak apa-apa, pakai teks aja. Kalau mau ngomong, nanti saya kasih kesempatan teman-teman ya di chat nanti. Silahkan cek dulu pemahamannya yang baru nyoba mungkin. Ya, relax dulu. Ini ada mikrofon yang masih terbuka. Kelihatannya mikrofon Amira masih terbuka. Welcome, Brigita Olga. Selamat datang juga. Kita sok kenal, sok akrab modalnya nih. Randy, thank you for coming. Ada Muhammad Faris Ihsan, sudah saya sebutkan, Om Sadik, dan sebagainya. Gitu ya. Bentar lagi, kita nunggu. Kira-kira kurang lebih 3-4 menit lagi kita akan coba mulai. Ya, teman-teman pasti sehari-hari berhubungan dengan bidang presentasi. Ya, biasanya yang suka presentasi itu apa ya perusahaannya? IO ya, IO, Creative Agency, Activation Agency, Advertising Agency, bahkan consultant, kontraktor. Terus teman-teman di radio pasti kan ada masa di mana meyakinkan klien gitu loh. Nah, saya bagi atas 2 bagian nih teman-teman. Ada 2. Yang pertama adalah presentation delivery, which is itu yang bukan kita pelajarin hari ini. Yang kedua adalah presentation making, slides making. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat slides, presentation slides yang efektif. Nanti mungkin presentation delivery jatuhnya ke saya gitu ya nanti ke depannya ya. Tapi yang pasti kita pengen tahu juga dari sudut pandang seseorang yang sudah berkecimpung di bidang presentation material, ya kita lihat nanti bagaimana tips-tips dari beliau. Ini sifatnya open for discussion, jadi teman-teman yang mau nambahin ilmunya juga boleh, kita belajar bersama gitu ya. Selamat datang juga Om Yosa. Om Yosa ini juga di salah satu activation agency di Indonesia. Thank you for coming bro, salah satu senior kita. Thank you for coming, nanti bisa melengkapi dan sebagainya ya teman-teman. Nah, hari-hari kita pasti melakukan presentasi ya. Ada yang bilang great presentation sells everything. Emang benar sih, ketika kita masuk ke ruang presentasi, duduk slide pertama gitu ya. Kalau kita jadi klien gitu ya, pasti kita bisa ngelihat. We can tell in the first 2 or 3 slides. So this team is awesome. This team is is needing more preparation.
atau tim ini udah siap atau tidak kelihatan banget gitu loh dari slide presentation yang kita hadirkan gitu loh. Dan somehow gue percaya juga bahwa dari materi-materi presentasi itu banyak sekali hal-hal penting gitu ya. Kayak misalnya mungkin teman-teman di dalam dunia psikologi pernah mendengar namanya PSE, Picture Superiority Effect, di mana ada penelitian di Amerika 72.000 orang diinterview, ditanya, dikasih lihat dua pemandangan. Pertama tulisan BIRD, satu lagi gambar burung. Nah setelah 72 jam, 72.000 orang ini ditanya kembali, manakah yang lebih melekat di ingatan? Nah, hampir 70% orang itu bilang gambar burung. Jadi gambar dalam slide juga itu sangat menentukan bagaimana slide itu akan tinggal di pikiran klien kita atau siapapun yang kita present. Nah, banyak juga kesalahan-kesalahan yang selama ini terjadi. Kita banyak membuat kata-kata yang terlalu banyak di dalam satu slide, lebih dari 40. Tapi itu masing-masing ada fungsinya. Nanti teman-teman, Mas Seno akan menjelaskan ya teman-teman. Feel free to ask questions later on. Nah, intinya presentations yang powerful, ini akan memberikan impact yang bagus buat purpose atau bisnisnya teman-teman, apapun yang dilakukan gitu ya. Nah, kelihatannya Mas Seno sudah hadir. Boleh dibuka mikrofonnya dan wajahnya silakan. Nah, Seno is typing. Ya. Nah, kita kenal akrab aja, it's okay. Selamat datang juga, ada teman-teman yang baru. Om Seno. Cek. Halo, cek mic. Selamat sore. Assalamualaikum, semuanya. Cek. Ya, Yes. coba gue pengen lihat lu seganteng apa sih? Asik. Nah, di sini masih typing nih. Nah, Om Seno, saya perkenalkan sedikit, saya bacakan sedikit profilnya beliau ya. Artinya orang lama di dunia agency juga, ya. Artinya Om Seno ini sudah malang melintang lah di dunia per-agensian. Kalau disebut, dia sempat di beberapa, termasuk terakhir di Smartfriend ya. Dan mostly memang tugas yang tanggung jawab yang diberikan oleh dia di digital. Nah, digital itu data banget ya Om ya. Data banget, presentation banget, dan ngomongin digital, satu hal yang hampir eksakta semuanya. Ya, bisa terukur dan sebagainya. Dan data itu harus kita masukkan ke dalam presentasi. Benar nggak sih? Membuat report, suksesnya sebuah social media campaign, suksesnya sebuah digital campaign, suksesnya sesuatu itu harus digambarkan lewat presentation, gitu ya. Nah, jadi memang sangat penting banget untuk menyampaikan presentasi yang baik, gitu ya. Sebelum itu, sebelum Om Seno, mungkin Om Seno bisa nyampe sedikit lah, pentingnya belajar presentasi itu seperti apa sih, Om? Ya, oke. Terima kasih Mas Teni dan juga teman-teman dari Evio untuk waktunya. Selamat sore, Mas Olan, Suparlan, Mas Ian, Mas Adik, terus ada Mbak Amira. Pokoknya mas-mas semua lah, mas-mas Mbak. Nggak bisa saya sebutin. Yes, ya mas-mas Mbak ya. Saya mau disclaimer dulu di sini. Sebenarnya saya di sini tidak mewakili brand saya gitu kan. Saya sebagai praktisi digital dan marketing gitu ya. Nanti dilihat resume saya mungkin kurang lebih gimana untuk meyakinkan teman-teman bahwa profesionalisme saya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Bagi saya dibagi dua dulu presentation di sini. Ini adalah presentation satu jenis. Pertama itu adalah presentation dibuat ya oleh teman-teman dan juga atau mungkin timnya bareng-bareng. Lalu itu dipresentasikan ya. Business model, pitching ideas, creation, teman-teman IO atau WO gitu kan untuk potential clients. Jadi you guys represent your presentation, itu satu. Ada jenis kedua adalah ketika teman-teman bikin presentation, sifatnya yang pekerjaan gitu ya, yang daily life, business as usual, terus di email ke klien atau ke business partner gitu. Jadi yang di sana yang hanya melihat saja, tanpa teman harus presentasiin. Itu aja sih, kurang lebih saya bagi dua tipe mudah seperti itu aja. Karena treatmentnya agak beda gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau yang bedanya gini, kalau yang presentation, itu teman-teman isinya bisa lebih sedikit dan mengambil ilmu public speaking-nya Om Steny. Jadi teman-teman pakai cue card yang poin-poin talk-nya udah teman-teman ingat. Nah, itu bedanya sih. Kalau misalnya yang di email mungkin teksnya bisa agak banyakan dikit ya boleh gitu. Seperti itu. Oke, excellent. Thank you Om Seno. Ya. Silakan dipersiapkan materinya. In the meantime, gue ke Rifki Pratama dulu dari Evio Productions. Om Rifki, thank you for the opportunity. Mungkin ada bisa disampaikan sedikit apa alasannya membuat share from home ini, dan
Kira-kira nih maksud dan tujuannya apa nih Om Rifki nih? Ya Arif. Iya, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan di share from home hari ini. Saya lihat ada beberapa teman-teman yang masih setia ikutin di sini ya. Terima kasih juga buat teman-teman internal review yang udah curahkan hati, tenaga, waktunya ya di sini. Jadi sebenarnya kenapa kita ngadain ini? Karena kita ngelihat pengen ada beberapa kegiatan yang sebenarnya masih kita bisa lakuin di selama pandemi ini ya. Jadi Evio tuh masih pengen loh memberikan value, solution, memberikan problem ke orang-orang. Salah satunya ya dengan ini gitu. Kita membuat karena dengan membuat hal seperti ini, share from home seperti ini adalah kita juga membuat future content tentunya gitu. Di masa depan bukan tidak mungkin bahwa event-event ini akan seperti ini gitu ke depannya. Oke. Termasuk kita juga tetap mengasah biar kita nggak tumpul lah, walaupun kita di rumah, artinya kita masih berkarya, berkreasi seperti ini. Oke. Jadi share from home, sharing value from home gitu ya. Ngomong home lo tuh warna-warni gitu beneran apa enggak sih? Ini lagi numpang di rumahnya Bart Simpson sih. Oke. Oke, thank you Om Rifki. Terima kasih guys untuk nunggu. Terima kasih. Nanti mungkin kita ngobrol lebih lanjut. Kita langsung masuk aja ke materi. Om Seno, silakan. Ya. Oke. Berpikir jika teman-teman suka pakai template, thank you biasanya di belakang. Ini kayaknya connection problem nih. Karena apa? Saya ingin berterima kasih. Kelihatan suara masuk. Suaranya putus-putus nih Om Seno. Pakai internet handphone atau rumah? Halo. Ada dua-duanya. Tadi sih bagus ya. Mungkin yang paling kuat kita ambil kali ya. Cek. Iya, coba. Yang paling kuat yang mana kira-kira? Oke. Halo. Tadi sih aman-aman aja ya. Cek. Ya, oke. Please. Cek. Ya. Masuk ya suaranya. Iya, Sen. Silakan, Sen. Materi udah keluar. Bisa. Masuk. Oke. Oke. Kelihatan ya di layar ya. Oke. Gue thank-nya ada di depan, jadi sebenarnya ada beberapa wise word yang selalu diucapkan, yaitu maaf, permisi, dan juga thank you atau terima kasih. Jadi I wanna thank you untuk yang udah meluangkan waktu ngabuburitnya di sini bersama kita semua gitu ya. Kalau mau Google iseng silakan ketik Seno Pramuaji, akan kurang lebih menjelaskan. Dasarnya saya warawiri malang melintang di dunia agency pernah, production house pernah, agency BTL pernah, mostly kebanyakan sering di brand. Terakhir sebelum di brand consumer goods, saya pernah di Bukalapak dan juga di Smartfren gitu ya. So judulnya kurang lebih it's not a presentation, it's a awesome magic slide ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini seperti magic gitu. Kurang lebih agendanya akan seperti ini. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sharing di sini bahwa yang saya sharing di sini ini adalah kayak core basicnya gitu. Apapun yang nanti jenis bentuk presentasi yang teman-teman bakal lakuin, apakah itu bisnis, model, presentation pitch gitu kan, yang mungkin ada hitungan dalam Excel, ada pie chart yang sedikit rumit. Kalau teman-teman sudah learn the basics, itu nanti akan bisa ada solusinya sih, how to present it, dan apa ya, logikanya simpel gini aja, ketika teman-teman ngirim proposal nih ke calon investor, bagaimana dia akan tahu kalau cuma lihat baru covernya doang sudah tidak menarik gitu kan. Jadi cover does matter juga di sini gitu. Jadi
saya selalu berusaha untuk menularkan. Kalau teman-teman merasa gue nggak kreatif gitu, kreatif itu bisa dipelajari gitu, dan bisa learning by doing, practice makes perfect ya. So let's the show begin. So sedikit ada komposisi 101 gitu ya. Ketika objek berat di kanan, headline-nya atau judulnya teman-teman harus taruh di kiri, yin and yang, seimbang gitu ya. Kalau mau pakai ikonnya yang bagus, paling mudah misalnya cari di Google gitu ya, PNG, icon PNG, gambar kelinci icon PNG gitu. Jadi ada beberapa gambar yang memang punya rights gitu ya, cuman common kreatif, tapi kalau kita mempergunakannya untuk internal use itu nggak apa-apa gitu. Nanti ada beberapa yang akan saya share gitu. This is how to wow your audience gitu. Jadi teman-teman yang punya mantranya di sini, so you guys have to make your spell ya. Tapi bukan spellnya Emma Watson. Nanti mau sihir gitu. So this is what you do on your magic life. Jadi ceritanya pada zaman dahulu nih ada sebuah kerajaan yang sangat boring dengan time New Romans. Terus temen tuh suka ketik-ketik. Kalau saya biasanya ide poin-poinnya saya taruh di notepad dulu. Setiap slide itu ada maksud tertentu yang ingin disampaikan. Saya tulis poin-poinnya dulu. Idealnya seperti itu. Tapi karena basic saya orang kreatif, kadang saya otaknya lebih cepat bekerja ketika ada visual. Jadi sebelum saya masuk ke konten, ada macam-macam nih karakter orang. Ada yang dia nulis dulu, banyak tuh ketik, kertas slide-nya masih kosong, baru dia cari gambar pendukung. Kalau saya kebalikannya. Saya berangkat dari visual. Saya cari dulu gambarnya, kebetulan saya bisa Photoshop, sebuah editing tools, saya pakai Photoshop, saya masukin, akhirnya bulat-bulatnya itu nggak ada. Boring pie chart itu semua nggak ada. Yang bentuknya kayak gini, di beberapa PowerPoint itu bisa dibikin gitu ya. Karena apa? Biasanya kalau yang rumit-rumit gitu, otak percayalah, ketika kalian present, otak itu nggak akan mencerna seperti yang tadi di awal dibilang sama Om Steny. Otak itu akan lebih mencerna visual daripada teks ataupun angka gitu. Jadi ya nanti orang pada ngantuk ketika udah nggak impress gitu ya, ketika kalian present akan ngantuk aja tidur gitu. Nah, kayak orang produksi ya, buat saya setiap slide itu harus ada jeda, ada istilahnya bumper. Jadi per slide itu bisa teman-teman bagi gitu. Jadi kita langsung expecto patronum. Kenapa setiap slide punya satu message yang how to say dan what to say-nya gitu. Jadi kalau buat saya setiap saya bikin gitu ya, karena udah pakai hari-harinya bikin slide, bikin deck, jadi saya anggap satu slide itu adalah kayak poster gitu. Ya. Ini si 101 gitu. Gambar berat di kanan atau di kiri, headline-nya ada di sebelah lawanannya gitu. Headline seperti dilihat ada di kiri, terus image-nya berat di kanan gitu. Jadi kayak bikin poster aja. Image-nya berat di kiri, oke, headline, subjudul kita taruh di kanan. Gitu. Jadi it's a matter of how to say and what to say. What-nya adalah apa yang teman-teman bikin, dan how-nya tentu pas lagi public speaking gitu. Ini yang konteks presentation pertama. Pardon my language, but ini emang basic core-nya adalah folk normality gitu. Jadi konteksnya di sini bukan saya berkata jorok, puasa kan nggak boleh juga ya, harus 20% lah dosa lo. Ini mendobrak berkurang. Ini mendobrak kerja gitu ya. Thank you depan tuh udah mendobrak gitu kan. So break the rules, break Kenapa sih masih ada logo lo di bawah kiri atau atas? Nggak apa-apain, karena beberapa ada kayak corporate headline atau corporate brand gitu. Itu nggak masalah. Tetapi misalnya FBO oke. Sorry, Sensen. I think we're breaking up, man. Breaking up. Putus-putus dari penerimaan gue nih. Dari lo atau dari gue ya? Kayaknya sih dari lo deh. Oke. Gue lihat Halo.
Lo juga, teman-teman juga ya, Dolai? Ya, Kevin putus-putus juga. Putus-putus juga, berarti memang benar. Saran gue kalau lo taruh 2 modem, 1 modem dan home, yang modemnya dimatiin karena modem pengennya nggak kuat deh untuk home internet. Pakai modem atau pakai, nah ini clear. Atau dia bertabrakan biasanya. Bingung gitu nyari wifi, gue pakai dia atau pakai dia gitu. Yes. Sebentar, udah jelas. Ya, jalan terus boleh. Silakan. Oke. Tadi bentar. FUCK normality, keluar dari yang normality terakhir slide-nya. Oke. Break the boundaries ya. Sama template, break the rules. Jelas? Keren? Stand? Jelas. Oke. Nah, biasanya poin-poinnya banyak banget. Oke, ada poin learnability, efficiency, error, bla 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 bla, segala macam. Kita ada bentuk atau mungkin solusinya untuk make it keep it simple gitu. Nanti ada poinnya begitu. Terus yang paling pertama create your design. Ini yang tadi poin gue adalah setiap orang itu pasti kreatif kok gitu. Tinggal bagaimana caranya teman-teman mengasah skill ke kreativitas teman sendiri gitu kan. So, satu slide atau satu keynote per slide ya. Jadi less is more seriously gitu. Jadi semakin simple, message-nya dapat, visualnya menarik, itu sangat membantu teman-teman ya. Gitu. Jadi kadang kalau saya lihat, penuh banget nih teksnya kebanyakan gitu. Karena ya you have to let your slide breathe gitu. Jadi karena apa? Nanti audience jadi bisa ngebaca ceritanya gitu kan. Kenapa kalau ada tukang somai lewat iklan sebentar? Oke. Jadi ada beberapa teman agensi yang saya dengar ada cerita mereka present dengan pakai kostum paramedis gitu. Ada yang bawa gaya dokter. Jika itu bisa memungkinkan ketika teman-teman untuk menambahkan drama ya, jadi langsung diinjek aja. Karena apa? Ya orang Indonesia itu suka berkerumun, suka gibah, suka yang drama gitu, dramatis dan segala macam. For what? To capture the attention gitu kan. Jadi cover slide nomor 3 itu juga sangat penting. Ya. Saya kadang saking pentingnya buat saya suka bikin kalau udah jadi, saya bikin 2 alternatif cover slide saya. Nggak penting banget ya. Tapi bener, emang saya gitu. Saya suka headline-nya sama, visualnya ada 2. Saya tanya istri saya, bagusan mana? Oh, bagusan yang ini. Jadi, do judge a book by its cover memang. Gitu. Cek. Oke. Carinya, ada beberapa situs free image andalan saya. Carinya gini, ketiknya keyword. Misalnya ini kan cover ya. Saya ketiknya cover atau books gitu. Kalau yang ini, saya poinnya judulnya Rising to the Challenge gitu ya. Let's say, ini kayak presentation motivasional lah misalnya gitu. Jadi keywordnya adalah rising dengan matahari terbit seperti itu. Ini keywordnya cool. Pakai Ray-Ban kacamata keren banget ya. Terus diketik tuh namanya di situ, logo di kanan atas atau kiri atas. Ini ada yang tahu gambar apa? Ini terowongan atau kursi. Nah, ini sebenarnya gambar kursi. Jadi kamu berdiri menghadapi berbagai tantangan, stand up to the challenge of public speaking. Ini buat materinya Mas Denny misalnya. Put your name above, di bawah. Ini treatmentnya aja sih, gitu. Jadi subjektif sekali kalau kreativitas, tapi kalau enak dilihat, ya bisa jadi presentasi teman-teman nih misalnya yang lagi mau pitching untuk sebagai business owner, gue bikin kayak gini proposal, terus bingung kan, nggak kebayang ini cover slide-nya apa ya, nanti ada biar carinya ada di mana dan segala macam. Ini judulnya misalnya mau bikin how to defeat your jittery, kegugupan gitu. Jadi keywordnya adalah defeat, gitu. Bertanding, bertarung, kalah. Jadi seperti permainan iklan TV ya. Dalam 15 detik, 30 detik, mereka kenapa sih pakai gambar itu ada arti subliminal sebenarnya, alam bawah sadar.
Misalnya pakai ini yang gambarnya, heran-heran, so speaking in public, define excellence. Ada apa ya, permainan headline sama visual itu selalu seperti Batman sama Robin aja gitu, nggak bisa sendirian, kesian. Sharpen your point, misalnya judulnya kayak gitu. Keywordnya sharpen. Kadang saya bisa pakai 2 twist. Gambarnya relate banget sama headline saya, atau 2 gambarnya totally nggak berhubungan gitu. Kenapa? Yang kan gue yang bikin, jadi terserah gue sih, biar catching your attention aja gitu kan. Kan jadi, lah nih kenapa visualnya ini sih, ini bukannya, nah paling nggak kayak ada semacam intriguing buat di depannya gitu. Terus core basic berikutnya adalah color your slide. Ini kalau di branding namanya tone manner gitu kan, atau color guideline. Biasanya ada, kalau ya anak percetakan udah pada tahu ya, CBC sama RGB, red, green, blue. Nah, ini ada yang namanya play with colors. Secara psikologi juga ada, artinya kenapa sebuah merek bank itu logonya biru, karena it's represent trust, dependable, stability. Kalau teman-teman anak aktivis, let's say, ya berarti rata-rata warna presentation teman-teman adalah hijau, karena peaceful, wellness, gitu kan. Sementara kalau teman-teman yang ngerasa adem-adem aja, kalem nih, ya mungkin seringnya pilihnya abu-abu ya, gitu, kalem, gitu kan, neutral. Tapi kalau sebaliknya yang berapi-api gitu, optimis, merah sama kuning. Anything. Jadi ini color scheme istilahnya, skema color. Kemarin ini sempat hype beberapa waktu lalu, zaman saya bikin ini slide, flat colors are beautiful gitu. Mungkin kalau sekarang arahnya udah ke psychedelic atau agak lebih yang warna-warni gitu sekarang. Kalau dulu waktu saya bikin ini istilahnya flat colors gitu. Ada kontras di warna temen slide gitu. Jadi kan kalau saya sebagai penyuka bikin slide dan visual gini, kadang suka gemes gitu ngelihat presentasi terus ngantuk kan, nggak ada gambar apa-apa, isinya teks semua dari atas sampai bawah. Apakah teman-teman bisa mencerna gitu kan? Iya nggak? Gitu. Mungkin saya di sini pakai pause dulu. Ada teman-teman langsung yang pengen bertanya. Kan nggak enak nih, saya juga haus. Mau ngopi-ngopi dulu teman-teman boleh? Nanti jam ini. Ntar ya. Nantanya di masalah kita balasnya gini aja ya. Oke. Sorry. Ini audio siapa nih yang bicara? Sorry. Om Doleh bisa dimatikan dulu, nanti kita kasih kesempatan buat teman-teman. Seno dulu ya. Om Seno, tadi gue ambil beberapa poin penting, diantaranya adalah cover, dan juga dari slide lo tadi, headline yang menyatu dengan visual image. Jadi gue ambil tadi beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, this is about creativity. Kreativitas yang ada dalam otak manusia itu beda-beda. Ya, nggak ada istilah jelek, nggak ada istilah nggak kepake, nggak ada istilah nggak buruk gitu ya. Jadi kita confident aja ya dengan apapun yang kita mau ya. Pasti. Terus gue lihat tadi dari berbagai judul-judul yang lo taruh, itu ada hal-hal yang cukup menarik lah. Pertama, judulnya dibuat gede. Ada pertimbangan khusus nggak kenapa judul itu gede? Terus kedua, ada apa? Judulnya kalau gue lihat dari yang contoh-contoh lokasi itu intriguing pikiran ya. Jadi kita jadi berpikir gitu ya. Nah, sementara kan mungkin banyak yang praktek-praktek slide itu bisa yang misalnya mengukur koefisiensi gesekan pada parameter amplitudo suhu area. Oke. Misalnya kayak gitu kan. Yes. Kayak gitu kan. Nah, jadi artinya apa tips-tips dalam membuat sebuah judul? Tentunya ini bergantung dari konten masing-masing ya. Tapi kalau lu boleh kasih saran kayak gimana nih? Kalau misalnya teman-teman IO deh gitu, atau teman-teman mau jualan bisnis deh gitu, mau jualan produknya ke investor gitu. Apa? Jadi kalau teman-teman bisa tahu mengenal yang akan dikirim proposalnya itu siapa, itu akan lebih bagus gitu. Let's say calon investornya itu seorang pengusaha, business owner juga gitu kan. Dan dia orangnya gaul banget gitu. Sementara teman-teman bikin proposal yang agak-agak kaku, pusai gitu kan. Warnanya terlalu kalem gitu, pasti nggak akan dilirik gitu. Plus juga masalah headline kalau buat saya sebagai orang copy base,
Headline itu sebenarnya paling maksimal 5 kata, 5 sampai 6 sebenarnya. Jangan terlalu panjang. 5 sampai 6 kata maksimal. Kenapa gede kecil itu lebih ke permainan ini aja sih. Permainan komposisi gitu. Kalau misalnya kita pakai PowerPoint atau Keynote, di sebelah kanan kan ada gede kecilnya gitu ya. Jadi teman-teman apakah mau pakai penekanan kata, nggak usah gede-gede nggak apa-apa, seproporsional mungkin, tapi keywordnya di bold misalnya, gitu. Misalnya judulnya untuk finding investors for my restaurant business gitu. Nah, di situ di depan langsung kelihatan apa headline atau keyword atau USP apa yang unique selling point apa yang ingin teman-teman tekankan di judul sama cover tersebut. Kayak gitu sih. Misalnya judulnya memang panjang banget nih. Bagaimana koefisien. Nah, kadang ya emang ada beberapa yang nggak bisa kita tweak gitu ya. So, jadi ya biarin seperti apa adanya aja gitu kan. Misalnya judulnya udah panjang, oke fontnya sama rata, nggak apa-apa. Tapi bisa dong kita mainan pakai icon gitu. Atau tetap pakai visual yang kecil di bawah yang kira-kira pas orang baca atau ngeliat, ih lucu juga nih gitu. Jadi tetap pakai yin and yang gitu. Oke. Balance lah gitu. Oke. Gitu Om. Jadi hal-hal yang menggelitik juga penting tuh Om ya. Misalnya gini, contoh misalnya teman-teman nih mau menawarkan sebuah bisnis baru di tengah pandemi corona gitu ya. Yes. Bisa juga bisa dong kita bikin gini, jadi kaya karena corona, judul di depan gitu. Itu boleh nggak kayak gitu? Bisa gue sih, kaya karena corona gitu, boleh ya? Boleh kurang lebih. Jadi tapi kan kita kadang melihat who to say-nya juga gitu ya. Kira-kira mereka yang akan kita kirim empatiknya gimana nih gitu. Sekiranya itu tidak apa-apa, kadang psikologi massa gitu kan kalau kita jangan nengok ke kiri gitu kan, pasti malah nengok. Tapi kita pakai psikologi terbalik gitu, reverse psychology yang jangan nengok ke kiri, tapi kita malah ngeliat. Karena pada dasarnya emang manusia emang suka begitu sih. Oke. Jadi ini ada beberapa yang sudah bertanya di chat room, boleh ya kita tanya dulu ya teman-teman. Boleh. Silakan. Jadi biar lebih interaktif. Jadi sebelum bikin PPT penting ya know your customer, kata Iwet. Pertanyaannya gitu, penting ya. Seberapa penting nih, Mas gini? Apakah kita perlu ngeriset mungkin profile dia di LinkedIn, hobinya dia apa, dia bersepeda, konten, jadi gini. Gitu, atau gimana? Saya ngajarin teman-teman untuk jadi stalker yang paling andal ya, gitu. Konteksnya dalam arti positif tentunya. Yang dibutuhin hanya satu, nama lengkapnya aja. Dah. And let Google do the rest. Ini Agustaf, saya Google banyak tuh fotonya gitu. Nanti saya klik, punya Facebook nih, ada LinkedIn-nya, ada slide share-nya. Nanti akan kelihatan dia interest-nya apa gitu. Karena kadang gini, teman-teman di sini yang business owner gitu atau pengen punya bisnis, terus saya mesti cari modal nih. Kan kalau pengen ketemu calon investor masa nggak tahu namanya, paling nggak kan. Misalnya si A gitu, dia venture capital di mana? Let's say Pak Asep gitu. Pak Asep ternyata kalau kita Google ada nih infonya sedikit, bisa ketahuan. Wah, Pak Asep suka biliar nih. Nah, saya ada yang namanya mind mapping, istilahnya Tony Buzan tuh. Dari satu kata itu kita bisa eksplor, menjalar bercabang-cabang, kira-kira dari biliar bisa diturunin jadi apa sih? Gitu. Hubungannya apa? Bola biliar, olahraga, berarti Pak Asep suka olahraga nih. Nah, masuk tuh ke tone color proposal saya. Saya tanyain nih, saya kasih tahu ke siapa? Ke Pak Asep nih. Pak Asep, saya tuh orangnya suka olahraga banget gitu. Saya suka nge-gym segala macam. Tapi yang paling penting, yang paling pertama, saya suka main biliar, Om. Ada tuh di situ. Kan gitu. Sama nih. Gue juga main biliar, gue juga main Brompton. Let's say. Itu udah good point ya, udah poin yang bagus ya. Iya, makanya know your audience juga gitu. Terutama kaitannya nanti ketika kalian dipanggil, udah coba present pitch proposal lo, gue pengen lihat. Nah, teman-teman udah tahu audiensnya siapa, jadi akan lebih fluent untuk menjabarkannya gitu. Melakukan riset ya, to knowing your audience ya. Akhirnya nanti akan terusannya akan sampai ke headline, sampai ke color scheme, ke kontras tadi, warna-warna yang bikin nyaman, terus dan sebagainya gitu ya.
Headline 5-6 kata. Pertanyaan lain dari teman-teman. Mira bertanya, punya contoh replacement boring pie chart nggak? Oh, nanti saya kasih tahu ada. Jadi Boleh, nanti boleh. ada saya punya, nanti kita ada video bisa dikasih lihat. Boleh. Teman-teman kita hidup di era internet, anything that you need is already online gitu. Tergantung keywordnya, ya balik lagi. Mau cari icon, saya kasih tahu yang paling gampang. Free laptop icon PNG. Jadi kalau icon itu selalu PNG ya, karena kalau dia interlace, ketika masuk ke bidang putih itu akan bagus jatuhnya, gitu. Jadi icon PNG. Jangan JPEG kalau icon gitu kan. Itu yang satu icon. Terus misalnya yang lainnya, misalnya Mbak Mira pakai PowerPoint ya. Ya. Sekarang udah bagus malah. Jadi pie chart itu make sure jangan pakai line ya. Jadi kliknya no line. Kan kadang suka kita males ya ngatur-ngatur segala macam, tapi percayalah ketika teman-teman semakin detail ngerjain slide-nya, itu akan jadi kebiasaan sehingga ketika teman-teman tidak memakai itu akan kayak aduh, gatel gitu. Karena klik-klik gitu tuh emang detail banget. Tapi semuanya tentunya bergantung pada satu hal ya teman-teman ya. Berapa lama lo punya waktu. Kalau anak-anak sih biasanya di brief Senin, Rabu minta present. Ya kan orang-orang konsultan juga. Ada triknya. Ada triknya Om. Lo bikin aja template dulu. Lo punya template dong. Lo bikin beberapa template. Jadi ketika udah, wah cuma punya 2 hari nih, gue pakai template ini. Udah. Template harus disiapkan. Kita harus punya template untuk yang satu hal yang quick gitu, yang cepat-cepat ya. Excellent. Om, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari teman-teman. Ini ada pertanyaan yang penting nih dari Sadik Apriyadi. Lupakan template dan flat color dulu deh. Namun bagaimana jika company mewajibkan memakai tone color di setiap proposal? Mewajibkan. Nah, ini kata wajib, fardu. Jadi beberapa perusahaan tuh kadang dari divisi markomnya atau kreatifnya gitu misalnya terpisah, dia punya template slide pasti kan. Nah, biasanya mereka pun akan ngedesain itu akan membiarkan satu slide itu punya space, punya ruang. Jadi biasanya nanti bentuk-bentuk template dari guideline itu adalah logo ada di kanan atas kecil atau di kanan bawah. Terus semacam ada garis atau outline atau seperti apapun itu. Jadi satu slide teman-teman pun juga masih ada banyak ruang gitu. Nggak masalah sih kalau harus ada outline logo gitu. Kita bisa ikutin. Gitu. Great. Ya, kita mungkin bisa lining ya 3 garis-garis ya nggak sih? Kayak BMW gitu, 3 warna garis di kiri kanan gitu kali ya. Selalu ada cara untuk bisa membuat sebuah color itu ini. Tapi gue ingat presentasi kemarin Mas Hafiz Gautama, dia bilang we are all salesman. Kita ini semua jualan gitu loh. Betul. Tapi bagaimana yang paling penting adalah what's the story behind your jualan, bukan jualan dulu gitu loh. Nah yang paling penting adalah menurut gue sarannya juga adalah bagaimana slide kita itu bisa bercerita ya, storytelling-nya juga ya, penting ya. Setiap orang itu kreatif ya menurut gue, dan juga setiap orang harus bisa bercerita. Jadi storytelling itu adalah penting sebenarnya. Ya. Baik. Kita lanjut. Rizky bertanya, penggunaan pemilihan bahasa di proposal gimana Mas? Lebih baik di mix atau hanya satu bahasa aja? Indonesia, Inggris, atau Polandia? Lanjut. Ada yang bahasa India? Kalau ini balik lagi ke poin yang tadi, know your audience. Kalau yang teman-teman kirim, kebetulan saya kerja di Bukalapak, di Smartfriend, mostly campur sama expat. Ada India, ada bule. Jadi buat saya ketika bikin slide defaultnya adalah bahasa Inggris. Jadi kalau udah bahasa Inggris semua gitu. Jangan mix kecuali konteksnya itu ada yang relate gitu. Let's say misalnya bahasa Indonesianya harus ada pas ada di bagian presentasi TVC storyboard. Jadi kan dari sananya bahasa di captionnya atau bahasa keterangannya itu udah harus bahasa Indonesia. Itu beda cerita seperti itu. Jadi enaknya aja sih gimana dari yang akan di presentasi itu yang diserahkan itu nanti siapa gitu. Kalau misalnya bahasa Indonesia ya
Kalau mau Tetap. mix nggak masalah sih, tapi tetap kontekstual dan relevansi. Oke. Dari sisi katanya kan yang menentukan itu 3-4 slide pertama dan juga judul gitu ya. Itu akan menentukan apakah si audience itu akan stay bersama kita for the rest of 20 minutes presentation, misalnya 15 menit presentation, atau ya dia akan quit atau dia will get busy with their own cell phone ya, dan sebagainya gitu loh. Gimana caranya supaya bisa memaintain mata orang, eye contact mereka gitu ya, attention mereka pada slide kita. Karena kita punya 20 slide nih atau 30 slide nih. Kalau di slide ketiga aja udah boring atau udah out gitu. Apa sih strateginya Mas Seno dalam hal itu? Saya selalu mix sama audio visual. Audio visual? Jadi, ya video. Okay. Atau tadi satu lagi adalah dengan bumper, ya istilahnya gitu. Bumper itu ada tulisannya gede gini. Tunggu, masih ada beberapa poin penting lain. Udah. Warnanya solid, hitam, atau abu-abu, teksnya gede di situ. Tunggu, ada beberapa poin penting lagi. Gitu aja. Itu jadi kayak catchphrase yang nanti masih ada poin lagi. Oke, saya dengerin deh gitu. Itu satu. Terus pakai bumper gitu kan. Bumper tuh jeda pause gitu kan. Yang kayak jadi setiap slide itu harus ada pembatasnya dulu juga gitu. Jangan terus saja. Karena kan yang dengerin nanti juga kan boring, terus aduh ini apa sih gitu kan. Gitu. Ya. Terus paling penting juga dari cover depan itu kita akan punya color scheme yang di istilahnya poin 5 ini adalah dissect image. Oke, baik kalau gitu. Kelihatannya cukup di sesi ini. Kalau ada mau live, nanya juga boleh. Teman-teman saya sapa dulu yang baru datang ya. Silakan, boleh. Selamat datang Kak Ria Pane. Ria Pane, sahabatku. Thank you for coming, Ria. Maaf ya telat, tadi koneksinya agak susah soalnya. It's okay Kak Ria, it's okay. Kak Ria ini kerja di salah satu di oil and gas company. BUMN, state owned company. Dan hari-hari lo juga pasti bikin merancang program ya, Ria. Lo convince government atau convince your management atau gimana, Ri? Kalau boleh tahu. Kalau kita biasanya lebih untuk template. Jadi kan aku dan Mira di Pertamina Hulu Mahakam kita megang visibility. Visibility itu memang kayak brandnya. Kita megang brandnya Pertamina Hulu Mahakam sendiri untuk dipakai internal maupun eksternal. Jadi guidance dan template yang memang dipakai corporate itu datangnya dari kami. Ya. Template proposal. Template proposal. Kita punya corporate presentation di mana yang kita update untuk dipakai di seluruh entity untuk internal maupun eksternal itu kita update datanya setiap setahun 2 kali. Karena memang lebih ke corporate ya, corporate image tapi kok secara in terms of content, can we do something about it, Ri? Misalnya kayak kita ajak orang untuk dari storytelling dulu, cerita dulu. Once upon a time di sebuah daerah bernama Sungai Mahakam gitu-gitu. Mungkin nggak fleksibel itu nggak kalau kantor? Enggak ya, jadi emang informatif aja gitu ya proposalnya. Informatif, betul. Tapi kadang-kadang kita juga perlu itu untuk bikin presentasi bisa juga ke kampus-kampus gitu. Iya. Know your audience. Ya, artinya stakeholders yang lain ya, termasuk kampus yang lebih artinya lower level dibanding ke government ya. Iya, jadi kita bisa lebih casual untuk presentasinya ya. Excellent Karya, thank you for joining. Thank you Kakak Steny. Yang lain masih ada, thank you. Kita lanjut ya teman-teman, tadi di fase awal kita masuk ke how to begin with your presentation slides. Tadi contrast, color scheme, headline, lakukan riset audience, headline 5-6 kata, tapi nuncep gitu ya katanya kalau bisa. Dan yang terpenting adalah kalau menurut pendapat saya dari Mas Seno adalah what do you want your audience to remember afterwards gitu. Jadi apa nih gitu loh, bukan cuma sekedar nemplok di situ judulnya, tapi orang mengingat apa gitu di proposal itu gitu kali ya. Dan untuk mengingat itu ya tadi butuh kreativitas dari sisi mencampur adukan color scheme, headline dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan Seno, lanjut bro. Ya, terkait sama Mbak Ria tadi, temanya bisnis, let's say, ya.
gitu. Gambarnya seperti ini, building corporate gitu kan. Nah, setiap gambar itu punya beberapa warna gitu kan. Bisa lihat di sini gitu kan. Oke, ini yang namanya color scheme. 5 warna utama ini adalah yang akan selalu ada di warna teman-teman presentasinya. Jangan tahu-tahu keluar warna kuning atau merah. No. Gitu. Misalnya tadi kalau yang tadi sering bikinnya untuk corporate template itu berarti oke. Kita bahasanya resmi, visualnya juga resmi, it's fine, nggak apa-apa gitu kan. Makanya kan tergantung objektif sama akan siapa itu presentasi akan dikirim atau diajukan nanti gitu kan. Jadi di sini ada beberapa contoh color yang teman-teman akan bisa lihat. Jadi kalau udah menghayati ini nanti akan ketahuan. Nah, ini salah satu core basic sih. Jadi paling enggak kalau saya nih kalau pakai PPT ya, ini ada masuk nanti. Gimana caranya untuk ngedapetin beberapa warna yang berbeda. Ya. Dan RGB ini masukin. Jadi ketika udah dimasukin ya, ada tuh biasanya red berapa, green berapa, blue berapa. Setiap warna tuh ada kodenya gitu. Jadi nanti ada kuning, misalnya lihat teman-teman ke layar kanan bawah, ada hijau, ada pink. Jadi warna-warna ini tuh udah ada tersedia di sebelah kanan nanti. Ketika pengen bikin kotak, bikin pie chart, bikin grafik, tinggal klik di warna itu, warnanya kan nggak jauh-jauh dari yang udah teman-teman tetapin di sini. Jadi dari ujung pertama sampai akhir, warnanya tuh nggak akan berubah-berubah dari pilihan 5 warna ini gitu. Oh, warna tetap ditentukan nggak terlalu rame, 5 lah gitu ya. Oke. Iya, nggak terlalu banyak tiba-tiba toto ada hitam. Karena udah nentuin dari cover warnanya tuh apa pertama gitu. Misalnya mau warna-warni gitu kan. Kan enak ya dilihatnya gitu. Jadi warnanya adem, terus continuity, nggak ada yang saling mendahului lah istilahnya warnanya gitu. Betul. Seperti ini. Kalau mau template-nya bisnis yang kayak di awal bisa juga gitu. Warnanya tuh yang udah patron gitu, misalnya abu-abu, hitam, mungkin kuning emas gitu. Mau pengen tampilannya agak sedikit premium, bisa. Gitu. Tergantung aja sih. Ini ada kalau gua agak worry time management dalam karena mungkin nggak semua orang punya taste yang dia udah tahu taste-nya, seleranya pasti akan banyak waktu. Can you imagine kalau satu slide aja kita mikirin 10 menit berapa banyak tuh desainnya. Ada tips trik ya dari lo gimana caranya? Saya emang orangnya suka begini, jadi saya udah paling detail tuh gitu. Makanya saya akan selalu punya template. Jadi ketika udah ini gimana tipsnya? Konteksnya, pertanyaannya? Ya artinya ada tips ya supaya kita nggak terbuai waktu lama untuk melakukan desain itu. Karena walau gimana pun kan ujungnya KPI-nya adalah kita harus meet the criteria. Proposal kita harus selesai dan harus kita present besok gitu misalnya. Ada. Paling gampang adalah 5 pilih aja 5 warna paling populer. Hijau, merah, kuning, biru. Itu aja. Gitu. Nggak usah pusing color scheme yang tadi itu apa gitu kan. Gitu. Atau kalau mau cukup 3 warna aja paling netral. Hitam, abu-abu, sama putih. Kalau di PowerPoint itu biasanya warnanya kan abu-abu juga ada 3 macam. Ada yang light, ada yang medium, ada yang dark. Nah, pakai itu aja. Gitu. Core basic berikutnya adalah font. Font sangat penting gitu ya. Apakah teman-teman pengen visibility, banyak teks tapi bisa dibaca dengan enak gitu kan. Kalau saya udah paling anti sama Times New Roman gitu karena it's boring. Gitu. Namanya aja Times New Roman, and I'm boring kata dia. Gitu. Jadi ada beberapa, ada Eraslite, ada Lucida, ada beberapa font yang memang udah ada dari sananya ya, misalnya di Mac ataupun di Microsoft gitu. Tapi ada beberapa font yang free font yang bisa teman-teman download gitu. Terus bold sama gede kecil, big versus small. Treatmentnya bisa di-adjust gitu. Nah, ini yang termasuk free ya. Ada Davon, kesukaan saya. Ada font Fabric, Urban Font, font Squirrel, macam-macam.
Kalau mau yang serius, pakai Calibri, Segway UI juga bisa. Atau andalan saya paling simpel, triknya ketika Mas Eno kebanyakan font saya males mikirnya, pakai yang paling mudah namanya Helvetica Neue. Helvetica Neue itu ada regular, italic, bold, black, bold, keluarganya ada banyak gitu. Jadi konteksnya apa? Tebel tipis, italic, bold itu enak bisa dimainin. Ya, ini balik yang tadi core berikutnya visual. Karena otak memang benar-benar lebih membaca 60,000 times faster than text gitu. Terus ini kalau mungkin untuk template bisnis proposal atau yang lebih serius, kalau vivid pictures atau vivid colors mungkin nggak masuk ya. Tapi saya rasa kalau konteksnya, let's say misalnya tadi teman-teman di Pertamina gitu kan, kalau fotonya gambar istilahnya tuh yang di laut tuh kilang minyak gitu ya, itu kan gambarnya bagus tuh. Iya. Bisa juga dong dengan tone color Pertamina di bawah sedikit warna hijau sama merahnya, let's say gitu kan, tapi gambarnya itu gede. Terus logo Pertamina di kanan atas. Bisa dong vivid pictures, ya nggak? Dan itu represent your brand identity, brand color gitu kan, atau brand guideline di perusahaan teman-teman gitu. Sebenarnya kalau saya sih tipsnya satu lagi, ketika presentasinya nggak terlalu serius, saran saya sih kasih gambar kucing atau video kucing. Oh gitu. Kenapa Ya. kucing? Karena kucing itu salah satu video paling banyak orang cari di YouTube. Kenapa? Oh gitu, secara data gitu ya? Iya. Oh, dan tiap rumah didatengin kucing juga. Iya, tiap rumah didatengin kucing loh. Apa sih? Binatang itu adalah salah satu yang kelakuannya menghibur gitu ya. Ini bisa apa aja sih, tergantung selera teman-teman ya gitu. Kalau saya sih atau mungkin pakai meme gitu ya, yang bisa teman-teman pakai juga untuk catching the attention gitu. Kalau gorila nggak bisa Om ya, gorila ya? Boleh, tergantung. Kalau misalnya aktivis konservasi, iya kan, masuk dong. Lo kasih gambar gorila, ya kan? Satwa langka gitu misalnya, vanishing from the earth, judulnya kayak gitu. Be bold and explosive, ya kan. Jadi contohnya gini, misalnya kemarin saya bikin buat teman-teman zaman saya di telco, datanya ini, intinya 14% penetrasi handphone dari total populasi. Bayangkan ini kertas kosong, image handphonenya nggak ada, kan cuma ada teks doang ya. Nah, poin yang mau saya highlight adalah 14%-nya. Jadi saya gedein dong. Saya gedein sampai 200 malah. Persennya juga gedein, ya. Terus saya cari gambar pendukung. Saya pengen gambarnya feature phone, handphone jadul. Padahal di situ tulisannya smartphone, bertolak belakang kan. Harusnya gambarnya lebih canggih lah, iPhone atau apa gitu. Kan smartphone. Nah, tapi saya pengen intriguing yang, kan gue yang bikin kok, slide-nya terserah gue gitu. Jadi ini sebuah dosa yang disengajakan ya? Yes, ini sebuah kesalahan yang akhirnya mereka jadi aware gitu ya? Iya. Jadi misalnya udah ngantuk gitu kan, BOD-nya. Ini kok gambar handphone, tapi datanya smartphone, gimana sih ini orang? Nah, terus kan tapi kan kita di situ untuk menjelaskan kan. Itu dia. Bedakan ketika teman-teman jenis presentasi yang teman-teman representasiin langsung gitu ya, atau nantinya akhirnya dipresentasiin gitu. Kalau misalnya enggak, ada beberapa cerita yang nggak bisa teman sampaikan kalau itu hanya dikirim via email gitu. Terus core berikutnya adalah misalnya poinnya ada 5 ya. This is manu bla 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 bla. This is manuskrip bla 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 bla. Buat saya kalau poinnya panjang ada 5, saya dissect aja jadi 5. Saya break it. Kalau kotak-kotakin ya, poin boxing. Iya, 1 dikotak-kotakin atau 1 poin 1 slide gitu. Bisa juga tergantung sebagaimana teman-teman punya data yang melengkapi poin besar itu gitu. Kalau misalnya ini presentation dikirim berarti di break
Jadi nanti ada contohnya gimana nge-break-nya itu menjadi lebih enak di belakang. Ini beberapa referensi kalau pengen cari template, nggak pengen susah ya. Gitu. Saya juga ngajarin untuk cara praktis. Bisa ke hiqdeck.com, ada make powerfulpoint.com. Ini source-nya free juga, gitu kan. Tinggal teman-teman ambil kira-kira mana sih template yang sesuai sama yang mau saya bikin, gitu kan. Gitu. Intinya sih itu dia. Misalnya datanya seperti ini. Pie chart tadi kita nggak harus menampilkannya semua gitu. Ini beberapa data, let's say ada 50% dan bentuknya infografis gitu kan. Jadi bentuknya 50%-nya gede, terus poinnya lebih kecil. Lebih ke permainan aja sih. Saya tahu sih sebenarnya kalau yang saya sampaikan ini butuh waktu gitu. Tapi sepanjang pengalaman saya buat saya ngelihatnya gini sebagai proses. Ini memang sesuatu yang harus sering dilakukan dan dipelajari gitu. Ketika teman-teman good at something, pasti akan semakin cepat dong. Jadi udah gitu. Kayak gitu sih. Ini kan lebih enak ngelihat data kalau misalnya 1 dari 10 orang akan mengcopy presentasi ini gitu. Tapi saya memvisualisasikannya seperti ini. Nggak cuma sekedar teks doang. Gitu kan. Ini kan boring pie chart gitu kan, simple infografik gitu. Ya 5 aja dibikin 5 kotak gitu misalnya. Nah, tadi ya ini boring pie chart tuh ini solusinya. U-shape gitu. Nanti ada persen-persen segala macam gitu. Nah, ini kalau yang dibagi beberapa poin. Poin A, poin 2, poin 3. Jadi terus nanti keterangannya ada di bawah. Jadi kayak ada 3 kolom di situ. Kurang lebih seperti itu. Terus setiap presentasi itu ada awal, ada di tengah, sama ada terakhir. Depannya itu kamu cover dan pengantarnya bagus. Terus di tengahnya pasti kan tadi Om Steny bilang kan, kita semua orang adalah salesman. Jadi sell your benefit, sell your unique selling proposition, sell your ideas. Yang paling terakhir ketiga adalah remind and engage. Teman-teman pas presentasi di belakangnya dibikin rangkuman nggak? Summary. Summary itu sebenarnya default template gitu. Jadi harus ada. Ya percuma kalau udah panjang terus di bawahnya udah cuma kesimpulan 2 poin. Ya kurang sih ya. Ini ada beberapa free image ya. Ada Unsplash tuh andalan saya. Ini free gratis. Tapi biasanya kasih sumbernya gitu kan. SlideShare, free image, gratisografi, macam-macam ada banyak. Nah ini yang tadi di awal udah kita singgung, Om. Relevansi, knowing your audience, gitu kan. Jadi ada emotional bonding dari slide yang teman-teman presentasiin. Ada human stories di situ, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau story-nya dibikin model jadi 2, either itu touching, bikin sedih, atau stories yang kamu sampaikan bikin ketawa. Jadi menusuk di presentasinya. Terus buat mereka berpikir, ngelakuin gitu kan, suggestion, misalnya pitching ke calon investor, bikin mereka mikir, oh this is really a good business gitu. Teman-teman kasih trajektorinya, nanti dalam setahun kurang lebih akan valuasinya seperti ini. Terus teman-teman ikonnya ikon uang, money gitu kan, cuan, uangnya gede, tulis gede 23M. Siapa yang business owner atau investor yang nggak tertarik? Oh iya benar juga nih, make sense gitu kan. Jadi feel the act. Jadi mereka yang oh benar juga nih poinnya gitu. Karena percayalah inspirasi untuk membuat slide itu ada di mana-mana gitu kan. Dan balik lagi kalau teman-teman masa nggak kreatif, nggak bisa nih, terlalu sulit presentasinya. No, teman-teman harus menemukan bakat kreatif itu dari dalam dan diasah ya. Kreatif itu diasah loh. Saya dari saya kerja di awal, saya kerja di radio, terus masuk di brand,
ini writing skills, visual skills ini saya latih dari dulu. Jadi ketika saya udah bikin kayak begini, oh ada lagi satu tips nih Om Steny. Ya. Biasanya background terang, terus bingung. Kan fontnya warnanya putih, nggak kebaca dong. Kasih layer hitam dengan opacity di tengah-tengah. Seperti ini. Oh, iya. Gitu. Kalau Jadi misalnya... di framing ya? Yes, kalau gambar hitamnya mau semuanya ngeblok, pakai opacity, jadi tetap kelihatan. Gitu. Ini recap yang saya maksud. Gitu. Jadi kita udah masuk di bagian recap. Tadi kita udah singgung beberapa ya. Kita breaking the rules, breaking the template, gitu ya. Create your own design. Semisalnya itu emang presentasi bisnis, oke, follow the brand guideline, gitu kan, nggak masalah. Mungkin kita bisa emphasis atau elaborasi dengan memakai visual yang menarik, tapi tetap pada koridor sesuai dengan tone manner dari brand itu sendiri. Gitu, satu keynote, satu slide, atau satu deck. Terus juga color your slide, gitu, karena kalau enggak itu lebih boring gitu. Ini tergantung flat, optional banget, warna-warna flat atau mau magenta, mau psychedelic, terserah teman-teman. Terus color scheme sama font gitu ya. Use vivid pictures, break it into beberapa separate gitu ya. Sama infografik dan juga shape-shape yang dilihatnya lebih menarik gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini kredensial, beberapa sumber yang saya cantumin ya. Gitu, kurang lebih. Menarik. Excellent. Oke. Jadi memang ada pengorbanan di sini ketika kita membuat sebuah proposal. Tapi balik lagi ya, kalau bisnis kita gitu ya, kalau teman-teman buka bisnis lagi butuh investor, lagi butuh mau dapetin 1M, 2M gitu. Menurut gua kalau menggunakan itu worth it gitu. Kecuali kalau proposal yang standar biasa, dia juga akan menilai bahwa proposal kita tuh nggak masuk di level 5M, 10M gitu. Proposal kita tuh masuknya hanya di 1M, 2M atau 500 juta gitu ya. Jadi itu juga ya menunjukkan derajat kita ada di mana ketika kita berhadapan kepada target audiens kita ketika kita present ya, itu ya. Satu poin Om Steny, ada beberapa individu ketika saya ngomongin konteksnya misalnya calon investor gitu. Saya melihat kalau level-level calon investor itu adalah mereka yang sebenarnya sudah di luar mapan gitu. Kayak sebenarnya ini orang nggak butuh duit gitu. Gue butuh ide. Kan gitu ya. Jadi pemikiran dia udah beda yang lain dan biasanya orangnya meticulous gitu atau look into details. Dan ketika dia melihat dalam sebuah proposal itu dibikinnya secara detail, dia akan notice. Nah, knowing your audience itu makanya penting. Knowing your audience. Kadang-kadang teman-teman sometimes memang sih ujung-ujungnya mungkin kalau yang ikutan tender atau yang ingin mendapatkan investor, ya ujung-ujungnya pasti numbers yang berbicara. Tapi menurut gue di balik itu semua mereka bisa ngelihat sejauh apa extra mile yang kita lakuin. Kalau kita bikin proposal aja udah sejauh ini, mereka akan berpikir bahwa wah, bagaimana dia menjalankan bisnis pasti sedetail ini juga gitu kali ya image yang ingin disampaikan ya. Dengan proposal yang bagus. Manage your expectation dan manage your timeline gitu. Saya rasa sih kecuali kalau teman-teman kerja di startup gitu kan atau di agensi iklan yang deadline-nya adalah kemarin, pasti punya banyak waktu lah gitu. Deadline-nya kemarin. Oh iya. Brief baru sekarang deadline datang kemarin tadi sore. Iya, nyampe deadline-nya kemarin. Kayak gitu. Oke. Teman-teman, jangan biarkan kita ngomong berdua aja. Silakan yang lain mau berbicara boleh, mau chat aja juga boleh. Kita buka lagi ya Om Seno ya. Buka. Tanya. Open mic juga boleh. Enak ya, kalau silakan. Suara gitu. Tinggal raise your hand nanti kita tahu, biar kita tahu siapa yang butuh mic. Mirza Milasari bilang kalau untuk template sudah ditentukan oleh perusahaan kita, jadi kita hanya improve di bagian isinya katanya. Oke, terima kasih sudah menyampaikan. Apakah tone color dari produk ini Irsan bertanya, apakah tone color dari produk atau company bisa membuat impact baik buat slide presentation kita? Misalnya kita mau present ke klien McDonald's gitu loh. Kita pakai merah, kuning gitu loh. Apakah itu bisa membuat impact buat dia? Atau justru malah mereka ngerasa boring gitu. Kayaknya lo, ini gue banget sih. Atau gimana sih sekarang peraturannya gimana, Sen? Kalau biasanya misalnya udah beberapa brand pasti dia
kalau udah ada divisi Polsek atau Markom, itu akan lebih mudah dong. Tinggal minta aja sama tim Markomnya, gue minta template presentasi dong. Tinggal dikasih itu pasti, gitu kan. Biasanya udah ada beberapa tuh dibagi. Kalau misalnya visi misi atau bagian pertama, ada nih, dia punya namanya image yang mewakili. Jadi untuk, let's say kalau zaman saya di telco, di image 1 itu pasti gambarnya kayak infrastruktur gitu, gambar BTS atau apa segala macam. Di poin kedua nanti ada visualisasi yang mewakili bagian tersebut. Biasanya begitu, ada beberapa. Nah justru teman-teman kalau yang udah di corporate atau di brand, lebih mudah dong, tinggal berkreativitas, ngisi dalamnya aja gitu, ngisi konten aja, udah. Nggak perlu ribet sama color scheme atau apa gitu. Satu contoh yang saya bikin misalnya gini, saya punya, nah kan dari image judulnya adalah Brand to the Rescue. Keywordnya adalah heroes, brand yang menyelamatkan. Ini contohnya gitu kalau kita berbicara. How do we strive the pandemic COVID-19? Oke. Berat banget ini presentationnya. Makanya ini yang lebih ringan aja. Nah ini salah satu contoh aja. Gitu. Tapi yang terpenting menurut gue juga salah satunya adalah how to develop persuasive content ya, konten-konten yang persuasif ya, tergantung purpose kita mau ngapain ya. And then dalam design making and good design is our business. Jadi if you want to create business, then we have to create good design ya gitu intinya. Otherwise there is no business without good design gitu kan. Jadi klien juga bisa mengukur kita ada di mana. Oke, silakan teman-teman, ada pertanyaan berikutnya di chat atau mau nanya langsung boleh. Ada sembari nunggu saya kasih lihat beberapa gitu kan, biar teman-teman terinspirasi gitu kan. Boleh. Video ya? Kalau scheme. Kalau nggak video boleh diputar Om dari tim EVO aja. Ya. Om Dolai, bisa dibantu? Oke, siap. Videonya ya. Kan enak kalau nonton video. Ya. Oke. Video ini mengenai apa nih Om? Hello guys, I'm back with another new tutorial, and today I'm going to show you how to make this presentation slide in just PowerPoint. So without wasting your time, let's start creating. Here I have already taken a blank slide. So first, to change the background color, go to Design, click on Format Background, and from here I will change the background color. Now close it, go to Home, pick a rectangle shape, drag it over the slide. Now go to Format, click on Shape Fill, and change the color. Click on Shape Outline, make no outline. This time, pick a top rounded corner rectangle, drag it over here, increase the roundness a bit, rotate it, and place it in the exact middle of this rectangle. Now again change this color and remove the outline. After that, pick a text box, drag it over this small rectangle. Here I'm typing the letter A, select the text, change the font to dagger square, increase the font size to 48 point, change the font color, and make it center. Now place this text box in the exact middle. Now we need to select these two and press Ctrl G to group them together. Then press Ctrl A to select all of these and holding Ctrl Shift, drag it to left. Now change this color from Shape Fill. Again holding Ctrl Shift, drag it to left, it will be duplicated. Again change this color. I'm doing the same thing for the last time. Pasti teman-teman nggak pernah ngelakuin ini di PowerPoint. I'll bet. That's why I'm taking them a bit upward and then change the letter and its color. After changing all the letters, we'll have something like this. Now we have to group them together one by one. So first select this two, press Ctrl G to group. Again select this two, press Ctrl G to group. Do the same for this one. Oke. Mulai. Ya. Thank you. Ya, cukup. Atau Reno. Oke, dari hal yang sangat sederhana sebenarnya. Ya, itu yang saya bilang. Jadi saya tahu mungkin waktunya nggak banyak gitu, tapi tadi kita belajar ngulik gitu kan,
terus akhirnya udah dapet feel-nya nih. Nah, nanti akan lebih cepet gitu kan, gitu untuk ngebuatnya. Dan selalu siap template gitu. Saya punya satu folder isinya itu image semua. Jadi saya kumpulin. Yang udah saya download, saya simpen-simpen, masukin di satu folder. Kalau teman-teman makin rajin, langsung klasifikasi itu gambar. Gambar sungai, gambar pemandangan, gambar data, pie chart atau apa gitu kan. Gambar kategori sosial media atau internet. Jadi ketika ngambil visual, udah tahu root filenya ada di mana. Oke, excellent. Kalau orang yang OCD pasti cepet, karena dia nggak gemes tuh udah ngeliat, aduh kok ada bisanya nih untitled folder, apa ini? Langsung kejang-kejang dia ngeliat untitled folder. Itu orang-orang yang obsesif kompulsif ya. Harus rapi, bersih, rapi gitu. Oke. Silakan teman-teman, ada pertanyaan lain yang berhubungan dengan dunia pekerjaan. Ya memang template presentation slide design ini sangat berbeda-beda nature-nya di setiap perusahaan. Tapi kurang lebih kita dapat inspirasi dari Om Seno Pramuaji tadi tentang banyak hal ya ternyata yang bisa diperhatikan ya, font, lalu tadi color scheme, lalu kontrasnya gitu ya, lalu headline-nya, gimana kita mau menentukan bisnis kita, konten kita mau diarahin kemana gitu ya. Dan gue sih percaya juga memang ini memang berat kalau dipikirin, tapi kadang-kadang orang Indonesia itu harus dipaksa untuk ngelakuin sesuatu. Dipaksa, terpaksa, dan akhirnya terbiasa. Harapannya sih itu. Ketika udah terbiasa, mungkin waktu yang kita rasain besar jadi lebih pendek. Ya. Om Sen, ini tadi ada gue tambahin sedikit yang dia bilang background color di setiap slide itu sebaiknya beda-beda atau satu warna aja. Ini tergantung konteks ya. Kalau misalnya kamu bikinnya itu jeda atau transisi, itu satu warna, misalnya hitam, itu bisa kamu kombinasiin dengan warna yang masih dalam satu kategori gitu. Nah, misalnya batasin aja nggak lebih dari 4 warna gitu kan. Gitu. Kadang saya sukanya kalau saya bikin presentasi, kadang saya senengnya gambarnya blok gede, terus saya isi teks gitu. Oke. Masih ada. Oke, lanjut dulu Om sambil saya cari. Nih misalnya gini ya. Tadi ada yang bilang kalau saya sama kena corporate logo gimana? Ini corporate saya gitu kan, hijau di bawah. Tapi saya bikinnya seperti ini. Dengan icon. Ini saya share sedikit. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, kan seperti ini ya. Terus ngambil gambar nih. Saya ketiknya keywordnya e-commerce. Sudah saya desain seperti ini. Bisa dong, ya kan? Poin utamanya. Terus saya tambahin poin lagi berikutnya. Teksnya kan banyak ya. Tapi karena ini emailnya saya kirim, jadi nggak apa-apa. Saya tinggal highlight beberapa poin yang penting. Ada bold-nya, saya kasih bold gitu. Tadi yang bilang boring chart gimana? Saya bikinnya seperti ini. Dengan data, saya bikinnya seperti ini. Gitu. Data tuh kalau dilihat tuh bisa menarik gitu kan. Ada contoh data yang saya bikin seperti ini. Bulat-bulat gede. Sorry. Sen, berarti dengan tadi, boleh balik ya slide tadi. Kita tinggal bikin satu slide aja, kayak ini troli, gambar troli ini, e-commerce. Nah, tinggal dibagi 2 gitu bisa ya, 3/4, 2, tinggal diganti-ganti. Bisa, jadi kalian poinnya ada 5. Ya. Biasanya orang 5 poinnya ditaruh di situ. Seriously. Otak nggak bakal nangkep 5 poin itu apa. Jadi gambarnya tetap sama, ketika dijalanin akan ganti doang. Jadi ada 5 gambar ini, poinnya beda-beda gitu. Jadi dari setiap slide, gambar itulah yang akan menyelamatkan kita untuk orang membaca data yang kita kasih kadang-kadang ya. Karena tanpa gambar, tanpa power picture, tanpa stunning visual image,
mungkin buat orang males, enggan untuk baca data statistik atau noteworthy fact ya. Nah, ya ini kan baca aja tuh. Sumbernya aja dari Dolet Consumer Insight Capturing Market 2019. Berat. Tapi ya kita poin yang penting aja. Oh ada 36 million nih di Indonesia gitu kan. Kaum kelas menengahnya ini kayak apa sih? Gitu kan. Nah, gitu. Many ways. Tergantung. Ya, ini ada Om Seno, Randy Moreno nanya, gimana caranya untuk jelasin poin-poin secara detail, tapi tetap nggak memakan banyak slide. Nah, apakah Om Seno termasuk kaum banyak slide, atau sebenarnya lo bisa bikin slide dikit kalau mau gitu? Gua sih tergantung. Oke, poinnya detail, tapi nggak makan banyak slide. Kasih contoh mana? Bentar. Saya buka dulu. Jadi poinnya tuh ada banyak ya sebenarnya. Tapi cuman satu yang dikasih. Sebentar, saya buka dulu. Ya, sambil ngobrol dikit ya. Selamat teman yang masih punya pertanyaan, silakan. Kita persilakan, ada waktu kurang lebih 5 menit, 5-10 menit maksimal ya. Kalau terlalu rumit, mudah-mudahan nanti. By the way, Seno juga punya slide share ya. Boleh nanti dikasih addressnya biar teman-teman bisa ngelihat mungkin variasi dari slide design yang lo buat. Syukur-syukur itu downloadable, bisa di-download. Apakah materi ini ada juga di sana? Materi ini boleh dikasih ke kita? Materi ini ada di Evio, boleh di-share, silakan monggo. Oke, great. Nanti kalau ada yang butuh nanti saya share ya teman-teman. Bantu Mas Rifki mungkin. Jadi sebenarnya kalau buat saya sih misalnya poinnya banyak nggak apa-apa ya. Tapi konteksnya gini. Berarti warna bloknya satu warna aja ya. Terus poin detailnya kamu bikin bulat per poin. Tapi teman-teman harus melihat kerning atau jarak antar paragraf sih sebenarnya. Jadi kalau saya udah banyak kayak gitu, saya mainin di bold, jarak antar spasi dan segala macam. Jadi kalaupun harus slide ngirit gitu ya, kan biasanya gitu tuh meeting sama BOD, ya jatah lo cuman 5 slide gitu. Nah ya udah, berarti harus dirapat-rapetin nih. Tapi serapat-rapatnya saya rasa yang penting visibility sih, sama ruang untuk bernapas di slide tersebut. Kayak begitu. Oke. Mungkin nambahin dikit juga. Oh, ini ada tambahan dari Iwet. Iwet juga bertanya nih, sama menambahkan pertanyaan di atas, bisa nggak detail poinnya banyak tapi ditampilkan satu-satu bergiliran? Tadi kalau nggak salah ada strateginya Seno juga gitu ya, boleh lo breakdown daripada satu slide ada 7 poin, mendingan dibikin 7 poin gitu ya, 7 slide gitu ya. Iya, bisa itu. Disarankan seperti itu. And above all this, teman-teman, kita juga perlu ingat bahwa slide ini kan sebenarnya semua untuk pointer ya. Ibaratnya pointer apa yang kita akan tampilkan. Sebenarnya kita nggak perlu flooding atau membanjiri orang dengan berbagai informasi dalam satu slide, karena sebenarnya otak kita ada di depan. Nah, kelihatan. Ini gimana nih? Ini data berat banget. Landscape Indonesia konteksnya dari data paling general. Ada internet users, social media active users, mobile phone connected users, total population Indonesia. Datanya Global Web Index. Ini kalau cuma Word doang berat. Tapi ketika saya udah mentawatahkan, saya akan cari image apa ya yang Indonesia banget ya. Tukang becak, saya ambil. Ketik Indonesia di websitenya unsplash.com. Saya ambil, masukin, terus saya taruh. Ya, kan berat ya. Tapi kan ini poinnya ada banyak, 1, 2, 3, 4. Ini dalam satu slide. Tapi saya treatmentnya gini, ada pakai kotak, saya pakai opacity, warna merah. Opacity. Jadi catchy. Gambar utamanya tetap kelihatan di belakang, transparansi. Terus ada data lagi. Nah, saya bikinnya kayak gini. Lebih menarik bukan daripada cuman 80% made purchase online by mobile. Saya gedein 80%-nya mobile desktop laptopnya saya bold gitu.
Ini cocok untuk teman-teman manajemen yang presentasinya orang-orang tua, seperti itu saya gitu kan yang, gede banget nih 80%, aduh, atau Iya, dia 2M. Iya. Seperti itu. Ya kan judul gede di sebelah kiri atas, macam-macam. Excellent. Nah, ini satu gambar, ya, statementnya satu gambar, tapi infonya beda lagi. Gitu. Ini kan. Terus ada beda lagi, gitu. Karena saya orangnya boringan sih, Om. Gitu kan. Gitu. Oke. Iya, nggak bisa. Saya gampang bosan atau membosankan lo nya? Mantan sih yang ngebosenin, jadi saya tetap. Sedap. Kayak gini kan rumit ya. Oke. Tapi saya ngambil ini begini. Gitu. Sorry. Ini lo bisa jelasin nggak gimana proses kerjaannya? Lo ambil foto tentang Indonesia yang high image, yang high definition gitu ya, yang HRS. Ya. Terus baru lo bikin kotak merah. Ini flow-nya gini, gue punya data gitu kan, atau gue udah tahu isi slide gue akan isinya apa gitu kan. Isinya ada 5 poin ini, 1, 2, 3, 4, 5 bentuk nih. Gemuk kan itu kalau ditaruh di Word atau di Notepad, gemuk, banyak tuh cuma teks doang. Sementara ini akan gue taruh di slide gitu. Nah, gue udah tahu isinya. Terus gue baca intinya apa? Oh oke, ini intinya orang purchase mobile dengan kategori umur. Ya udah, judulnya adalah mobile e-commerce. Gue cari keywordnya adalah e-commerce. Gue cari di Pexel sama di Unsplash. Dapat ketemu gede high res. Tinggal masukin di PowerPoint, insert picture, masukin. Ya udah, tinggal tambahin teksnya. Bikin kotak rounded ya, karena kalau kaku kalian pasti pilih yang kotak lancip, jangan. Biar agak fleksibel, kotaknya yang rounded. Terus pakai opacity. Nanti tinggal kopas poin yang ingin di highlight, entah umurnya mau digedein atau persenannya yang mau digedein, monggo silakan. Terus saya bikin kotak-kotak kepisah gitu kan. Jadi mata akan tertuju pertama udah ngeliat sini pasti visual dulu. Oke. Terus lihat judul, ya kan? Ngebacanya gitu scanningnya. Dia nggak akan ngelihat persenannya dulu, tapi ngelihat gambar iPhone. Gitu. Lu mau ngomongin mobile e-commerce, oke. Ada 57, nih kok 57 semua persen, ya kan? Ternyata gue belum ganti, pas gue copy paste nih 57%. Misalnya seperti itu, gitu kan? Itu diganti. Ini ada pertanyaan terakhir dari Abi Bayu. Abi Bayu bilang, Kak, idealnya proposal paling banyak berapa slide, dan perlu nggak sih ada quotes yang representatif di awal atau akhir untuk menguatkan proposal? Quotes itu treatmentnya bisa kayak bumper. Gitu. Jadi quotes-nya sesuka teman-teman mau pakainya di mana gitu kan. Mau mulai, kalau saya tadi pakainya thank you. Nah, teman-teman mulai presentasi dengan quotes juga boleh. Gitu. Atau dengan meme apapun gitu kan. Gitu. Untuk menarik perhatian ya. Untuk menarik perhatian gitu. Attention grab. Saya bikin slide tentang pandemi corona, saya pakai image si mas-mas ini gitu kan. Gambarin corona current landscape kayak gitu. Excellent. Siap. Teman-teman, ini udah masuk waktu berbuka, saya harus menyudahi. Terima kasih banyak Om Seno Pramuaji. Kita belajar banyak hal. Iya, diantaranya adalah informasi-informasi penting tadi in technical ya. Memang technical banget yang disampaikan, tapi ini percayalah, ini gold banget, ibaratnya daging banget ya pelajaran kita sore hari ini ya. Yang pasti presentasi itu investment juga ya. Dan yang paling penting adalah image apa yang ingin kita munculkan kepada audience, dan knowing your audience itu penting dalam membuat slide presentation karena biasanya lebih cepat merebut hati mereka gitu ya. Dan teman-teman diharapkan juga tidak terlalu banyak kata-kata kecuali itu dikirim atau by email, karena setiap kata yang keluar dari slide itu akan ditransfer menjadi sebuah image. Jadi bayangkan kalau terlalu banyak kata di dalam slide itu, terlalu banyak image yang dipikirin orang, jadi cluttery gitu ya. Nah, kita harus sering lakukan tiap hari, paksa diri sehingga akhirnya terbiasa pesan-pesannya gitu ya. Jangan lupa untuk menempatkan summary di belakang, mungkin just in case orang yang kehilangan momentum, dia masih bisa melihat presentasi kita di ujung. Kreativitas itu harus diasah menurut Om Seno gitu ya.
Dan selebihnya technical seperti headlining, color scheming, contrasting, dan sebagainya. Ada pertanyaan dari Kak Ria, boleh nggak diminta presentasinya gitu? Mau ya presentasinya boleh. Nanti siapa yang perlu nanti boleh share di chat. Panitia ke Evio, monggo silakan. Boleh. Nah ini saya kembali ke Evio. Terima kasih. Tepuk tangan virtual gimana sih? Oh gini ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Di Zoom nggak ada ya? Thank you Om Seno. Luar biasa sekali ininya. Thank you. Siap. Kita mau undang dulu Mas Rifki sebagai sebagai hostnya dari acara kita. Mas Rifki, boleh dikasih mikrofonnya Om Dolai? Iya, kasih mikrofonnya boleh? Iya. Thank you Mas Rifki, very resourceful. Kita dapat pelajaran banyak di sini. Thanks to you juga. Dan kira-kira terima kasih. Cerita sedikit ya dalam kedepannya apa saja materi-materi apa yang akan disampaikan oleh Evio juga di sesi-sesi share from home ini selain ini. Banyak. Mungkin kayak besok kita udah mulai sebar juga flyer kayak ada digital copywriting dan teman-teman kan yang mendapatkan email ada share from home. Mungkin nanti bisa dikirim juga ke kita. Jadi bisa jadi bahan referensi kita, masukan. Kalau nanti di next session punya ide apa, bisa kita pertimbangkan, bisa kita bantu carikan narasumber yang tepat. Pengen belajar apa lah gitu kurang lebih ya? Betul. Oke, pengen belajar apa ya? Ya menariknya dari sini kita bisa banyak hal lah gitu ya. Mas Rifki ada yang mau disampaikan mungkin? Ya paling sebagai penutup, mungkin saya mau bercerita lewat video kalau boleh. Kalau boleh Mas Denny. Oke, saya mau share ini. Okay, now, from beginning. Oke. Ya, Kembali ke omongan kita tadi. In the end, we're all salesmen. Kita semua jualan, tapi yang paling penting what's behind the jualan thing gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, apa yang kita simak hari ini bisa bermanfaat buat memperkuat posisi kita, apapun kita sebagai decision maker, sebagai pelaku bisnis, praktisi markom atau apapun itu sangat bermanfaat. Tapi jangan kelar sampai di sini ya. Om Seno, boleh dikasih slide share address-nya apa aja? Slide share address-nya apa? Gampang sih, www.slideshare.net ya, /Seno Pramuaji. Seno Pramuaji. Di situ ada variasi PowerPoint proposal atau keynote yang teman-teman bisa lihat. Silakan. Silakan nggak? Silakan diambil. Ininya desainnya boleh. Slideshare.net Seno Pramuaji, yes. Iya. Nah ini menariknya adalah Seno selalu sharing nih apapun yang dia punya. Itulah membuat dia menjadi kuat sampai saat ini dan diakui. Dengan kita sharing apa yang kita punya, learningnya adalah kita akan mendapatkan banyak teman dan hopefully punya inspirasi juga. Yes. Dalam menjalani ini saya yakin banyak kekurangan, teman-teman minta maaf ya yang sebesar-besarnya. Tapi yang pasti share from home akan berjalan lagi. Insya Allah besok jam 10.30 pagi kita ada seperti tadi Mas Rifki bilang digital copywriting. Nah, zamannya sosial media, zamannya kita suka promosiin apapun di sosial media. Nah, ini dia digital copywriting. Thank you Mas Afri. Oleh Aprilina
Prastari, beliau adalah dosen, pakar, dan dia akan sharing pengalamannya tentang bagaimana digital copywriting itu bisa membantu kita dalam melakukan banyak purpose hal apapun. Di antaranya ya jualan tadi juga gitu ya. But how can you sell your product in a great caption di Instagram, di Facebook, dan di sebagainya lah gitu teman-teman. Ya. Make sure you don't miss it. Kalau tertarik, teman-teman yang sudah ikutan, mungkin Mas Rifki, sorry bisa dikasih jalur khusus ya? Mungkin kirim email, nanti kita langsung kirimin langsung tanpa harus mengantri di session, gitu ya, boleh ya? Yang mau ikutan atau bisa juga masuk ke postingannya Steny atau postingannya Evio Productions. Nanti bilangnya seperti biasa, gue mau ikut dan kasih alamat emailnya. Nanti dibantu sama teman-teman Evio untuk mendaftarkannya. Ya, thank you so much. On behalf of our team, we'd like to foto boleh. Boleh teman-teman kalau berkenan boleh dibuka topengnya. Semuanya di panggung. Kameranya. Oh gitu ya. Boleh di panggung. Ya. Om Sadik, paling ganteng Om Sadik nih emang nih. Om Sadik dari Prambors Group, ya dari radio. Ada Derry juga, Derry Syahrir. Thank you Derry for joining. Terima kasih. Ada Daisy Octavia, Ciciwa, terima kasih. Mas Parlan, Abi Bayu, Randi Moreno, Ning Mahayu, terima kasih. Bentar, kita foto bareng-bareng ya teman-teman ya. Amira, terima kasih Amira. Om Haka, Muhammad Farid Iksan, thank you. Mira juga, Kak Ria, Pane, Brigita, Olga, thank you. Yuk, kita foto yuk. Afri. Iya, ayo senyum-senyum. Biar nggak mandi, terus senyum dong. Ya kan? Wih, hijau bercahaya loh. Ada cahayanya kayak malaikat. Oke ya, siapa yang moto nih? Hafri ya? Ya. Oke, Dola ya? Oke. Ya, udah. 3, 2, 1, smile. Lagi, beda gaya. Oke, 3, 2, 1, smile. 3, 2, 1, smile. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Om Seno Pramuaji. Alamat beliau adalah Seno Pramuaji. If you would be kind to return his kindness, you can say something on Instagram, on Facebook, and mention his name. Ya, terima kasih banyak Om Seno Pramuaji. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita bermanfaat dan bisa menjadikan amal pahala kita di bulan Ramadan ini ya, Om Seno. Ya, terima kasih teman-teman. Kita pamit ya. Mohon maaf. Sampai besok jam 10 pagi loh, 10.30 di Digital Copywriting ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Thank you Karya. Thank you Kakak Steny. Jumpa besok lagi ya. Besok ya. Oke, ya. Ketemu ya. Jam 10.30. Sip. Dah.